Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nurikma dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Kuningan. Di sini saya akan membahas mengenai 8 standar nasional pendidikan atau SNP. Apa itu standar nasional pendidikan? Standar nasional pendidikan ini merupakan acuan utama yang mengatur tentang kriteria minimal yang harus terpenuhi dalam pendidikan, yaitu pengelolaan sekolah oleh segenap penyelenggara sekolah seperti guru, tendik, dan kepala sekolah. Nah, selain itu juga fungsi standar nasional pendidikan ini sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Nah, adanya standar ini juga dapat membantu institusi pendidikan dalam mengukur ketercapaiannya dalam mutu dan kualitas pendidikan dari waktu ke waktu. Nah, ada 8 standar nasional pendidikan yang meliputi. Yang pertama ada standar isi atau SI. Standar isi ini mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Jadi, intinya standar ini berkaitan dengan pengembangan dan pelaksanaan kurikulum. Standar yang berikutnya, yang kedua itu standar proses atau SP. Ini merupakan pelaksanaan proses pembelajaran secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Jadi, standar proses ini memiliki kaitan dengan proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Tidak hanya pembelajaran yang interaktif dan inspiratif saja, tetapi juga sesuai dengan bakat, minat, serta fisik dan psikologi para siswanya. Standar yang selanjutnya ada standar kompetensi lulusan atau SKL. Ini meliputi standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan menengah, standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran. Nah, SKL ini juga tercantum pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Nah, ini juga berisi mengenai pencapaian standar dan hasil belajar para peserta didik. Standar yang selanjutnya yaitu yang keempat, standar pendidik dan tenaga kependidikan atau SPTK, yaitu di mana pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Jadi, pendidik dan tendik seperti guru, wakasek, dan yang mengurus administrasi pendidikan harus sesuai dengan kualifikasi agar dapat menjalankan dan mewujudkan pendidikan nasional yang mutu dan berkualitas. Nah, standar yang selanjutnya ada standar sarana dan prasarana atau SP. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain. Sarana dan prasarana ini diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Dan standar yang selanjutnya ada standar pengelolaan.
Standar pengelolaan dalam satuan pendidikan dilakukan oleh manajemen sekolah yang memiliki kewenangan untuk mengelola sekolah sedemikian rupa. Jadi, standar ini terkait dengan pengelolaan yang perlu dilakukan untuk seluruh elemen pada institusi pendidikan, agar proses pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Yang selanjutnya ada standar pembiayaan, yaitu terdiri atas biaya investasi bantuan pendidikan, biaya personal, dan biaya operasional satuan pendidikan. Yang pertama itu biaya investasi bantuan pendidikan. Ini tuh meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Nah, sedangkan biaya personal itu meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Jadi contohnya itu SPP gitu. Lalu yang selanjutnya ada biaya operasi. Biaya operasi ini meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan, serta segala tunjangan yang melekat pada gaji. Jadi, intinya ini berkaitan dengan anggaran sekolah. Lalu, standar yang terakhir yaitu standar penilaian. Ini mengacu pada sistem penilaian berkelanjutan yang dikembangkan oleh tim jaringan kurikulum, yaitu penilaian, analisis pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar siswa. Jadi, 8 indikator SNP tersebut menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan pendidikan. SNP juga digunakan untuk akreditasi sekolah. Pada saat akreditasi, maka pihak sekolah itu perlu mempersiapkan beberapa dokumen yang menunjukkan bahwa institusi telah memenuhi setiap elemen standarisasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.